Salam sejahtera untuk seluruh teman-teman Mankom dari kelas DP dan Deki, dan salam sejahtera terutama untuk dosen saya Bapak Heru Sudenta. Perkenalkan, nama saya Novauli Marianata dari kelas Deki, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang reportase propaganda. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisa propaganda. Teori pertama, penyandian dan dampaknya. Sekilas tentang propaganda. Propaganda dianggap memiliki kekuatan besar. Dampak komunikasi massa juga berasal dari propaganda, serta propaganda adalah metode yang efektif untuk merubah sikap orang. Asal propaganda. Asal kata dari propaganda yaitu dari bahasa Latin Congregatio de Propaganda Fide, atau dalam bahasa Inggris Congregation for the Propagation of Faith, yang artinya adalah kumpulan iman propaganda. Propaganda juga dibentuk oleh Gereja Katolik pada tahun 1622 saat terjadi reformasi. Reformasi di sini terkait dengan teori Galileo tentang bumi mengelilingi matahari. Sudah lama sekali ya, pada tahun 1622. Oke, next kita akan bahas tentang definisi propaganda. Definisi propaganda menurut Laswell pada tahun 1927, propaganda semata merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol penting, berbicara secara konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya. Dan definisi propaganda menurut Laswell juga pada tahun 1937, ini cuma beda 10 tahun. Propaganda dalam arti yang luas adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi atau penyajian. Penyajian di sini bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar, atau musik. Mungkin teman-teman sudah bisa tahu bentuk propaganda dari lisan, tulisan, gambar. Dan di sini aku mau kasih salah satu contoh mungkin propaganda yang disajikan melalui musik. Kalau misalnya teman-teman tahu, salah satu musiknya adalah lagu Bagimu Negeri. Di sini lagu Bagimu Negeri merupakan lagu ciptaan musisi Kusbini yang digagas Soekarno sebelum Indonesia merdeka. Lagu ini belum diciptakan sebelum Indonesia merdeka. Digunakan untuk membakar semangat nasionalisme rakyat Indonesia semasa kedudukan Jepang pada tahun 1942. Lirik asli dari lagu ini mengandung kata Indonesia Raya. Namun, Soekarno meminta Kusbini mengganti Indonesia menjadi negeri agar tak dipersoalkan Jepang ketika lagu tersebut diputar di radio pemerintahan pada di radio pemerintahan mereka di Nusantara atau Dai Nippon bernama Hosokyoku. Nyatanya, Jepang tetap menyoalkan lagu ini ketika disiarkan di radio karena dikhawatirkan menimbulkan gerakan perjuangan rakyat untuk merdeka. Kusbini lantas diinterogasi dan diminta menjelaskan maksudnya membuat lagu tersebut. Jadi, salah satu propaganda dalam penyajiannya berbentuk musik di sini adalah lagu Bagimu Negeri. Oke, selanjutnya masih di definisi propaganda. Menurut Laswell pada tahun 1937, propaganda itu terlalu luas dan bisa mencakup wilayah persuasi. Persuasi ini menjadi daya tarik ya, maksudnya sebuah kekuatan untuk menarik sikap seseorang gitu. Lalu menurut psikologi Roger Brown pada tahun 1958, persuasi itu memanipulasi simbol yang didesain untuk menghasilkan aksi orang lain. Persuasi juga menjadi propaganda jika seseorang menilai bahwa tindakan tersebut atau tujuan persuasif tersebut akan bermanfaat bagi yang melakukan persuasi, tapi tidak bagi objeknya. Biasanya persuasi ini dilakukan di dalam iklan-iklan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya persuasi ini dilakukan dalam propaganda, persuasi ini bisa menjadi propaganda jika seseorang itu menilai bahwa sesuatu gagasan atau ide ini ternyata itu memberi manfaat atau memberi keuntungan bagi yang menyampaikan pesan tersebut, menyampaikan gagasan tersebut. Jadi persuasi ini bisa dianggap sebagai propaganda bila masyarakat menilai bahwa pemberi pesan itu kayaknya punya tujuan lain gitu yang untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu, teman-teman. Oke, next kita akan membahas tujuan propaganda menurut Laswell 1927. Propaganda yaitu untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh. Lalu yang kedua, propaganda untuk melestarikan persahabatan sekutu. Dan yang ketiga, jika mungkin untuk menjalin kerjasama dengan pihak netral. Dan yang terakhir, tujuan propaganda menurut Laswell untuk menghancurkan semangat musuh.
4 tujuan tersebut dipakai pada saat perang, karena memang dari awal propaganda ini dipakai untuk tujuan perang. Selanjutnya, propaganda pada masa perang. Teknik utama bertujuan untuk mencapai suatu dari 4 tujuan, yakni menimbulkan kebencian terhadap musuh. Caranya dengan mengangkat cerita-cerita kekejaman musuh. Kalau dari sini mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang mungkin kayak pada masa pemilihan presiden atau gubernur ya teman-teman. Biasanya nih ada satu kubu A, satu kubu B. Di sini mereka dari dua kubu tersebut itu pasti punya pandangannya masing-masing tentang pilihan mereka. Nah, biasanya mereka tuh suka mengangkat cerita-cerita yang menjelekkan sebenarnya, menjelekkan kubu yang lain, kubu yang tidak mereka dukung gitu, melalui sosial media atau berita atau mulut ke mulut gitu dari masyarakat. Nah, mungkin teknik propaganda pada masa perang itu sebenarnya sudah dilakukan, masih dilakukan juga sampai sekarang, tapi bukan tujuannya untuk perang ya, tapi kayak lebih ke menyampaikan gagasan atau ide yang sebenarnya itu menjatuhkan pihak lawan gitu. Oke, kita lanjut ke pendidikan propaganda. Di sini sebenarnya ada juga ya pendidikan propaganda itu ya. Pendidikan propaganda diciptakan pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1937, yaitu di Institute for Propaganda Analysis. Ide awalnya dalam mendirikan institut ini bahwa pemikirannya tidak mungkin mendidik rakyat tentang bagaimana berpikir, tapi mungkin berhasil mendidik rakyat tentang bagaimana untuk tidak berpikir. Jadi dari ide tersebut, dari gagasan tersebut, didirikannya lah pendidikan propaganda itu pada tahun 1937 di Amerika Serikat. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang alat-alat propaganda. Di sini alat-alat propaganda ada 7 jenis, yaitu name calling, glittering generality, transfer, testimony, plain vox, card taking, dan bandwagon. Berdasarkan riset, efektivitas dalam alat propaganda ini dipengaruhi oleh pertama, karakteristik penerima pesan, kedua, latar belakang pendidikan, ketiga, sikap awal terhadap topik. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang alat propaganda name calling atau menjelek-jelekan. Name calling ini berarti menyebutkan nama gitu. Jadi langsung to the point gitu, kepada siapa kita bertujuan untuk menjatuhkan, mungkin seperti itu ya. Nah, pemberian label buruk terhadap suatu gagasan dipakai untuk menolak dan mengutuk ide tanpa mengamati bukti. Ini gagasan menurut Lee dan Lee pada tahun 1939. Name calling juga tidak banyak muncul di periklanan. Name calling banyak dipakai pada bidang politik dan bidang lainnya. 2 contoh terbaru dari name calling adalah teroris dan terorisme. Masih di name calling, kita akan bahas tentang contohnya. Contoh yang pertama itu cerita tentang Palestina, Israel, dan Inggris. Di sini kita mungkin teman-teman juga pernah tahu beritanya, cerita tentang kesaksian gadis belasan tahun yang mengatakan bahwa tentara Irak mengeluarkan bayi-bayi dari inkubator dan membiarkan mereka mati di lantai. Jadi langsung kepada tujuannya gitu, kepada siapa dia menyebarkan kebenciannya gitu, maksudnya menjatuhkan orangnya. Ini kan dibilang tentara Irak gitu, jadi dia langsung to the point gitu sama Irak gitu. Name calling juga digunakan oleh George Bush, mengutip dari 6 kali di pidatonya. Name calling juga digunakan oleh senator untuk pemungutan suara, memberi kekuasaan Bush maju perang Teluk. Name calling setelah perang usai dan diadakan investigasi oleh reportase ABC, ternyata gadis 15 tahun tersebut adalah putri dari Dubes Kuwait untuk Amerika Serikat. Jadi name calling ini tujuannya langsung disebutkan gitu nama orang yang kita tuju. Namanya juga name calling ya, penyebutan nama. Jadi to the point. Dia udah nggak usah ngumpet-ngumpet lagi gitu. Tapi biasanya name calling ini nggak terlalu digembor-gemborkan di media sosial ya, biasanya dengan sebutan nama lain gitu. Oke, next kita akan bahas tentang alat propaganda yang kedua, yaitu glittering generality.
Glittering generality ini menghubungkan sesuatu dengan kata yang baik dipakai untuk membuat kita menerima dan menyetujui sesuatu tanpa memeriksa bukti-bukti. Gagasan ini dikumandangkan oleh Lee dan Lee pada tahun 1939. Contohnya glittering generality ini, kalau di sini adalah produk sampo diminta untuk membuat pernyataan bahwa produk mereka mengandung bahan-bahan alami. Nyatanya bahan tersebut adalah minyak kelapa dan air. Jadi menghubungkan kata-kata dengan kata yang baik gitu. Jadi nama lain mungkin ya, bisa kita sebut kayak nama lain. Sebenarnya sama aja sih, minyak kelapa dan air ini adalah bahan-bahan alami, tapi tidak usah gitu langsung menyebutkan sampo ini mengandung minyak kelapa dan air. Ya mungkin dengan kata lain aja, sampo ini mengandung bahan-bahan alami, agar disetujui oleh masyarakat gitu. Dan menurut saya juga ini bukan berarti suatu kebohongan gitu, karena emang benar minyak kelapa dan air ini sebenarnya bahan alami juga gitu. Jadi cuma diganti katanya aja dengan kata-kata yang baik gitu, agar mudah dicerna oleh masyarakat dan diterima. Next, alat propaganda yang ketiga adalah transfer memberikan gitu. Transfer adalah membawa otoritas, dukungan, dan gengsi dari sesuatu yang disanjung dan dihargai kepada sesuatu yang lain, agar sesuatu yang lain itu lebih dapat diterima. Contohnya adalah iklan produsen minuman keras G&B. Scott selalu menggunakan lagu Jingle Bells pada iklan menjelang hari Natal. Tujuannya adalah kan di sini G&B, Jingle Bells gitu. Ya disambung-sambungin aja sih sebenarnya. Nah, mungkin contoh lainnya yang bisa saya berikan adalah iklan ini kali ya, mungkin ya, iklan rokok gitu. Iklan rokok ini sebenarnya bukan iklan yang dilihat itu orang yang jadi sakit. Walaupun sebenarnya rokok itu sudah jelas-jelas di produknya tertulis bahwa itu akan membawa penyakit gitu. Tapi di iklan tersebut adalah orang yang sehat, bahkan lelaki yang gagah, sukses. Kebanyakan iklan rokok adalah menggambarkan laki-laki yang sukses dan kaya, dan juga tampan, gagah begitu. Padahal itu iklan rokok yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan gitu. Jadi sesuatu yang buruk, bukan buruk juga ya, maksudnya yang kurang baik, sama seperti produk G&B Scott minuman keras ini, yang sebenarnya minuman keras itu lebih ke menghangatkan tubuh untuk di luar negeri. Tapi karena kita cuacanya tidak sedingin yang ada di luar negeri, kita cenderung tropis gitu. Jadi sebenarnya minuman keras ini tidak terlalu diperlukan gitu. Dan minuman keras ini tidak boleh sampai memabukkan, itu sih yang terpenting. Kalau tujuannya untuk menghangatkan tubuh itu masih oke. Nah, tapi karena labelnya adalah minuman keras, ini dianggap negatif oleh masyarakat. Karena dianggap negatif oleh masyarakat, makanya iklan minuman keras ini disatuin sama perayaan Natal gitu. Jadi iklannya itu selalu menjelang di hari Natal, selalu dengan tema hari Natal, yang notabene-nya hari Natal itu adalah hari raya besar umat Kristiani gitu. Jadi sesuatu hal yang baik disatukan sesuatu yang dianggap tidak baik supaya diterima oleh masyarakat gitu. Di sini kita juga akan membahas selanjutnya tentang testimoni atau kesaksian. Testimoni mungkin teman-teman udah sering dengar kata-kata ini gitu, terutama di produk-produk yang mungkin teman-teman suka follow di IG atau lihat di iklan-iklan manapun testimoni tersebut gitu. Testimoni dalam alat propaganda adalah memberi kesempatan pada orang-orang yang mengagumi atau membenci untuk mengatakan bahwa sebuah gagasan atau program atau produk atau seseorang itu baik atau buruk. Contohnya pada iklan produk atau politik. Testimoni ini dilakukan kalau orang tersebut sudah merasakan dampaknya sendiri secara pribadi, baru dia bisa memberikan kesaksian, bukan atas perkataan orang lain atau berdasarkan apa yang dia tahu tanpa dia alami gitu. Testimoni ini harus berdasarkan sebenarnya apa yang dia rasakan. Mungkin contoh yang bisa saya sampaikan di sini, seorang warga Jakarta yang sudah tinggal puluhan tahun gitu, yang kesannya Jakarta itu kan selalu banjir ya teman-teman. Jakarta ini selalu banjir selama puluhan tahun, tapi semenjak ada gubernur A, Jakarta sudah mulai reda, sudah mulai penanggulangan sampahnya sudah mulai baik, sehingga Jakarta juga saat curah hujan yang tinggi tidak cepat banjir gitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, warga tersebut memberikan kesaksian mungkin di media sosialnya atau saat ditanya oleh seseorang pewawancara gitu. Ini adalah salah satu sebuah testimoni atau kesaksian di mana orang tersebut merasakan sendiri dampaknya
Sehingga mungkin dari testimoni tersebut bisa dijadikan sebuah gagasan bagi orang masyarakat lain gitu, bahwa oh ya udah berarti gubernur ini layak untuk didukung gitu karena sudah ada testimoninya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai alat propaganda, kesaksian yang mutlak yang dia rasakan sendiri. Selanjutnya ada alat propaganda plain folks atau orang biasa. Adalah metode yang dipakai oleh pembicara dalam upayanya meyakinkan audiens bahwa dia dan gagasannya adalah bagus karena mereka adalah bagian dari rakyat. Oke, orang tersebut memakai alat propaganda plain folks ini adalah misalnya misalnya seorang politisi dalam masa pemilihan gitu, detik-detik pemilihan, dia itu datang kepada rakyat biasa. Mungkin di sini contoh politik yang tertulis di sini menggunakan petani untuk membangun citra. Dia datang kepada beberapa petani yang sedang melakukan pekerjaannya, lalu berusaha mendekatkan diri kepada petani tersebut sehingga mentransfer sebuah gagasan sehingga petani itu percaya dan petani itu bisa menyampaikan kepada masyarakat biasa lainnya gitu. Jadi seorang politisi bisa juga terjun langsung kepada orang-orang biasa gitu untuk menyampaikan gagasan agar orang biasa itu juga menyampaikan gagasan yang diterima oleh masyarakat lainnya. Nah, kalau dalam contoh penerapan periklanan, yaitu iklan obat batuk oleh supir angkot atau iklan Maison pada pedagang bakso. Jadi plain folks ini menggunakan orang-orang biasa, rakyat biasa, agar politisi ini mungkin bisa merasa bagian dari rakyat itu. Jadi kayak terjun langsung ke bawah gitu. Oke, next kita akan membahas alat propaganda yaitu card stacking. Card stacking ini artinya adalah tumpukan kartu kalau di bahasa Indonesia. Di sini card stacking meliputi pemilihan dan pemanfaatan fakta dan pernyataan-pernyataan logis atau tidak logis untuk memberikan kasus terbaik atau terburuk pada sebuah gagasan, program, orang, atau produk. Contoh penerapan card stacking pada iklan yaitu wawancara dengan rakyat biasa di mana seorang ibu yang sedang belanja disodori minuman untuk mencobanya. Setelah itu ditanya, apabila komentarnya positif, maka akan ditampilkan di iklan. Jika tidak, maka tidak akan ditampilkan. Nah, ini maksudnya kayak untung-untungan gitu, card stacking ini. Jadi semacam testimoni juga sih, tapi yang bagus-bagusnya aja yang dinaikin gitu. Nih, kalau misalnya ada kesempatan, oh ternyata menurut orang ini gagasan yang gue kasih ini adalah bagus gitu. Nah, itulah kesempatan pada seseorang itu untuk menaikkan idenya, untuk menaikkan gagasannya karena udah dapat konfirmasi nih bahwa gagasannya itu akan menuai dukungan gitu, akan berpotensi menuai dukungan. Kalaupun misalnya ternyata gagasannya ditolak karena dianggap buruk atau dianggap menjatuhkan, dia tidak akan menaikkan berita itu gitu loh. Jadi memilih apa yang harus dinaikkan, apa yang harus disuarakan. Nah, card stacking, contoh penerapan card stacking pada masa perang digunakan Amerika untuk menekan Jerman dengan berita ditenggelamkannya kapal Lusitania yang berisi 1.200 penumpang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. Padahal nyatanya kapal tersebut berisi ribuan ton peralatan militer. Begitu. Jadi card stacking ini memilah apa yang harus dinaikkan beritanya, apa yang harus disuarakan gagasannya. Gunanya pasti untuk merubah sikap seseorang terhadap sesuatu gitu. Oke, next. Di sini ada yang terakhir, alat propaganda bandwagon. Bandwagon ini memiliki tema setiap orang, paling tidak kita semua, sedang melakukannya. Dengannya, para pelaku propaganda berusaha meyakinkan kita bahwa semua anggota atau suatu kelompok di mana kita menjadi anggotanya menerima programnya, dan oleh karena itu kita harus mengikuti kelompok kita dan menggabungkan diri dalam kelompok itu. Contoh di sini adalah iklan minuman ringan, dan juga contoh lainnya pada masa perang dibutuhkannya seseorang pahlawan untuk digembar-gemborkan pengorbanannya. Begitu. Jadi alat propaganda bandwagon ini memanfaatkan organisasi atau institusi. Sebenarnya memanfaatkan organisasi di mana kalau kita tuh sudah ada di dalamnya. Mungkin contoh yang bisa saya kasih, misalnya kita sebagai mahasiswa
Institut Setiami nih. Kita dalam perkumpulan mahasiswa Institut Setiami dan kita terdiri dari beberapa kelas. Nah, di dalam kelas itu misalnya ada satu orang tadinya yang suka BTS gitu. Salah satu boyband yang ada di Korea. Nah, karena digembar-gemborkannya boyband itu tersebut dibicarain terus, yang tadinya nggak suka jadi pengen tahu nih. Jadi mau nggak mau semua satu kelas itu bisa tahu tentang BTS ini, padahal berawal dari satu orang yang suka BTS yang terus digembar-gemborkan apa yang menjadi dia suka gitu. Dan mungkin itu yang bisa menjadi contoh bandwagon ya. Kalau misalnya contoh lainnya mungkin dalam pergaulan juga, kita bicara tentang pergaulan di sini ya. Bandwagon misalnya salah satu kumpulan kita nongkrong ngopi-ngopi nih, misalnya kita punya 5 sahabat terdekat kita yang dimana kita suka ngopi bareng gitu sama mereka. Kalau kata orang, kalau kita berteman dengan orang yang kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan keikutan bau minyak wanginya gitu. Jadi saat kita berada di satu kelompok atau organisasi dan salah satu anggota tersebut mempunyai gagasan yang menurut dia benar, otomatis kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin yang lama-lama gagasan itu masuk dan kita juga menggabungkan diri dalam kelompok itu. Jadi yang tadinya cuma satu orang yang suka warna kuning nih misalnya, semuanya jadi ikutan suka warna kuning karena ternyata warna kuning begini, ternyata begini, bener juga nih ya. Warna kuning ternyata bagus gitu, misalnya seperti itu. Jadi tadinya berawal dari satu orang jadi satu kelompok itu juga suka warna kuning. Begitu. Oke, ini yang terakhir, slide yang terakhir. Inilah semua alat propaganda, yaitu ada name calling, glittering generality, transfer, testimony, plain vox, card stacking, dan bandwagon. Berdasarkan riset, efektivitasnya dipengaruhi oleh karakteristik penerimaan pesan, latar belakang pendidikan, dan sikap awal terhadap topik. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan materi tentang reportase propaganda. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah gagasan yang sudah saya sampaikan. Kiranya ini bisa berguna buat teman-teman ataupun bisa menjadi penilaian yang baik bagi dosen saya, Bapak Heru Sudinta. Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak.